Oke ya, jadi kita akan masuk ke materi sifat-sifat bilangan berpangkat dan pengakaran ya. Jadi kita akan bahas bertahap dari materi matematika kelas 9 semester 1 ya. Jadi sifat-sifat bilangan berpangkat kalian bisa lihat di layar kalian. Itu ada 8 sifat di mana ada perkalian, pembagian, pangkat dipangkatkan, dan yang lain. Nah, jadi dari konsep ini kita akan berikan masing-masing contoh sederhananya. Nanti contoh ribetnya lewat latihan soal aja. Misalnya sifat yang pertama. Ini maksudnya bilangannya harus sama ya. Baru sifat-sifat ini bisa berlaku dia. Misalnya contoh yang pertama. Yang ini ya. Nah, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Jadi ketika pangkat dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan ya. Ini hasilnya otomatis 2 pangkat 7. Kemudian kalau yang ini, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, itu hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurang 4. Kalau pangkat dibagi, itu dikurangi dia. Jadinya 2 pangkat 2 hasilnya. Kalau yang ketiga, contoh yang ketiga misalnya 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, pangkat dipangkatin itu otomatis pangkatnya dikalikan ya. 2 pangkat 2 kali 3. Itu hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kemudian yang ini. Nah, ini misalnya 6 pangkat 2. Itu sama artinya dengan 2 kali 3. Nah, dipecah dia pangkat 2. Atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Begitu juga yang ini proses pembagian ya. Misalnya 10 per 5 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Nah, kemudian yang ini, pangkat pecahan 2 pangkat 3 per 4. Itu sama artinya dengan akar 2 pangkat 3 akar 4. Jadi yang di bawah itu di luar akarnya, ini posisinya ya. Kemudian yang ini, pangkat negatif 2 pangkat min 3. Itu sama artinya dengan 1 per 2 pangkat 3. Dan semua bilangan, kecuali 0, ketika dipangkatin 0, itu hasilnya adalah 1. Misalnya 500 pangkat 0, itu tetap hasilnya adalah 1. Jadi ini pembahasan awal mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya, jadi kita akan bahas nanti melalui latihan soal. Oke, latihan soal yang pertama. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 6 bagi 7 pangkat 8 per 3 pangkat 4 kali 3 pangkat min 2 kali 7 pangkat min 3. Jadi, fokus kita adalah yang sudah sama bilangan pokoknya. Jadi kalau kita proses bilangan pokok, ya bilangan pokok, itu kalian pakai aja angka 2, 3, bilangan prima ya, 5, 7, 11. Jadi yang dipakai bilangan pokok itu adalah bilangan prima. Oke. Misalnya di sini udah semua bilangan prima nih, ada angka 3, ada angka 7 ya. Jadi kita fokusnya ke yang sama aja dulu. Ini dan ini. 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 6. Ingat ketika pangkat dikalikan, itu pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti jadinya 3 pangkat 13 atau 7 tambah 6 aja lah dulu. Sorry. 7 tambah 6.
Kalikan ya. Dibagi 7 pangkat 8. Oke, kita pakai gini aja. Nah ini. 3 pangkat 4 tambah min 2 dikali. Nah, ini kita ubah ke pangkat positif ya. 1/7 pangkat 3. Jadi proses perubahannya seperti ini ya. Kita langsung ubah. Ini langsung aja diisi 3 pangkat 13 per 7 pangkat 8 per 4 tambah min 2 otomatis 4 kurang 2 itu hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ini karena kali ya, karena kali 1 kan tetap ini di bawahnya 7 pangkat 3. Nah, ini agak panjang nih. 3 pangkat 2 di sini ya. 4 tambah min 2 sama dengan kok hilang nih ya. Berarti kita ubah ke perkalian. 3 pangkat 13 per 7 pangkat 8 kali 7 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Itu hasil akhirnya. Pangkat dibagi itu dikurangi. Berarti 13 kurang 2. Ingat bilangan yang sama yang kalian proses ya. 13 kurang 2 itu hasilnya adalah 11. Berarti 3 pangkat 11. 3 pangkat 11 per ini dengan ini. 3 kurang 8 itu min 5. Kalau kalian taruh min 5 boleh, tapi di atas dia. Boleh kayak gini nanti jawabannya. 7 pangkat 5 atau boleh juga 3 pangkat 11 dikali 7 pangkat min 5. Jadi boleh aja. Sama aja ya. Jadi ini pangkat negatif. Kalau diubah jadi pangkat positif, ingat 1 per. Ini ya. 7 pangkat min 5 itu kalau diubah jadinya 1/7 pangkat 5. Oke, silakan dicermati terlebih dahulu. Jadi ini ada 4 konsep yang jalan ya. Perpangkatan dikalikan dibagi pangkat negatif sama pangkat dibagi ya. Jadi ini sekali lagi ada 4 konsep yang jalan dijadiin satu soal. Oke ya, next soal berikutnya. Oke, di sini akan Kak tuliskan aja soal berikutnya yang biasanya sering keluar di tugas harian. Itu ada seperti ini, sederhanakan. Hmm, 4 A pangkat min 2 B pangkat 3 per 8 A pangkat 1 B pangkat 4 pangkat min 2. Jadi model soalnya disuruh kalian menyederhanakan atau boleh langsung diisilah di sini, ubah ke pangkat positif. Gimana tekniknya? Jadi kita buka dulu kurungnya ya. Atau proses dulu di dalamnya boleh. Jadi ada 2 pilihan di sini. Kalian mau proses yang di dalam atau buka kurungnya terlebih dahulu. Jadi lebih gampangnya yang mana? Kita proses saja dulu yang di dalam. 4 dan 8. 4 bagi 8 itu hasilnya adalah setengah atau 1/2. Oke ya. A pangkat min 2 bagi A pangkat min 1. Jadi kalau Kak tulis A pangkat min 2 kurang 1. Nah, pangkat dibagi itu pangkatnya dikurangi.
Ini kalau A kan artinya A pangkat 1 aja dia. B pangkat 3 bagi B pangkat 4. Itu artinya B pangkat 3 kurang 4. Pangkat min 2. Lanjut ya. Jadi kita kerjakan dulu. 1/2 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat min 1. Jadi ingat konsep A pangkat min B sama dengan 1/A pangkat B. Jadi kita ubah nih. Min 2 kurang 1, itu hasilnya adalah min 3. 3 kurang 4, itu hasilnya adalah min 1. Pangkat min 2. Nah, pangkat dipangkatin itu pangkatnya dikalikan ya. Berarti 2 pangkat min 1 kali min 2 A pangkat min 3 kali min 2 B pangkat min 1 kali min 2. Berarti ini jadinya hasil akhirnya adalah jadi pangkat positif 2 pangkat 2 dikali. Ya, 2 pangkat 2 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 2. Atau hasil akhirnya banget itu jadinya 4 A pangkat 6, A pangkat 6 B pangkat 2. Ya, kita hapus biar lebih jelas. Oke, seperti itu tekniknya ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, selama komponen angkanya itu kalian bisa sederhanakan yang ada di dalam kurung, kalian kerjakan aja dulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian baru kalian buka kurungnya. Nah, ini banyak konsep yang jalan ya. Ada pangkat negatif, ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada apa namanya, ada pangkat dipangkatin. Jadi itu ya. Oke, next soal berikutnya. Jadi Kak akan catatkan aja dulu soalnya biar kalian terbiasa, terlatih untuk mengerjakan soal ya. Nah, jadi kita ambil seperti ini. Sederhanakan. Iya, jadi kalian disuruh menyederhanakan di sini. Misalnya A pangkat 3, B pangkat 2, C per 4BC pangkat 2 dikali 8AC per 3BC pangkat min 2. Oke ya. Jadi seperti ini soalnya. Nah, gimana tekniknya? Jadi tekniknya sekali lagi kalian harus menguasai konsep-konsep bilangan berpangkat terlebih dahulu. Kita kerjakan pelan-pelan. Nah, kita kerjain yang sisi kiri terlebih dahulu, yang di dalam kurung. Ya, di dalam kurung, jangan dulu dibuka kurung. Yang di dalam kurung dulu. Di sini ada dua komponen yang sama, yaitu B dengan C. Nah, A dengan angka 4 itu nggak bisa kalian kerjakan, karena beda dia. Berarti ini tetap A pangkat 3, B pangkat 2 bagi B pangkat 1. Nah, ini tetap per 4 ya. Jadi kita pisah-pisah dulu, kali B pangkat 2 kurang 1. Nah, C-nya otomatis hilang, karena udah sama pangkatnya. 1 kurang 1 kan 0. Jadi kita coret langsung di sini. Pangkat 2. Oke. Kali 8 dengan 3 itu beda bilangan pokoknya ya. Jadi kita tetapin aja. 8 per 3 kali
A-nya nggak punya teman, B-nya nggak punya teman. Jadi tetap A per B. Jadi ini model pelan-pelan sekalian kalian menghafalkan konsep bilangan berpangkatnya ya. Nah, di sini C-nya yang sama lagi. C 1 kurang min 2. Karena pangkat dibagi, ingat pangkatnya dikurangi. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Pangkat dipangkatin dikali dia. Jadi, A pangkat 3. Ya. A pangkat 3 kali 2. A pangkat 3 kali 2. Ini B-nya pangkat 1 ya. Kali B pangkat 1 kali 2. Per 4 pangkat 2. Kali. Pelan-pelan aja kita kerjakan. 8 per 3. Kali A per B. Kali C-nya pangkat 3. Ini kan jadinya 1 tambah 2. Nah, baru kita proses bilangan-bilangan yang kalian bisa sederhanakan. 4 pangkat 2, 16 ya. Jadi kalian bisa coret dengan ini. Jadi 2 sisanya di bawah. Oke. Ini A-nya pangkat 6. Berarti sisanya A pangkat 6. Ini A-nya pangkat 1. Jadi dijumlahkan ya. 6 tambah 1. Itu hasilnya adalah 7. Jadi A pangkat 7. 2, yang ini 2. Ini kurang 1 yang di bagian bawah, ingat dibagi dikurang ya, ini hasilnya 2, ini pangkat 1. 2 kurang 1, itu hasilnya adalah 1. Di B, C-nya nggak punya teman, jadi tetap ditulis C-nya pangkat 3. Nah yang tersisa di bawah adalah 2 kali 3, karena ini udah diproses B-nya tadi. 2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Oke ya, jadi ini teknik menyederhanakan konsep bilangan berpangkat. Oke, next. Nah, di sini sudah masuk ke konsep pengakaran ya. Jadi konsep Oke, jadi kita akan masuk ke konsep pengakaran ya. Jadi ini sifat-sifat pengakaran. Sifat-sifat pengakaran. Kita fokusnya di penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Jadi ini untuk yang penjumlahan atau pengurangan. Nah, perhatikan sifatnya. Jadi di dalam akar, penjumlahan dan pengurangan itu di dalam akar itu angkanya harus sama dia. Begitu juga akar pangkatnya yang di sini ya. Angka yang di luar nggak masalah berbeda. Itu yang kalian bisa jumlahkan atau kurangi nanti. Nah, berbeda halnya kalau perkalian atau pembagian. Di luar akarnya itu angkanya nggak masalah. Tapi di dalamnya itu boleh berbeda. Ya, oke. Dengan catatan, nah, misalnya kalau gini pembagian itu B-nya tidak boleh angka 0. Kalau konsep ini, itu konsep bilangan berpangkat dari pecahan, itu kita sudah bahas di konsep sebelumnya ya. Oke, langkah lebih bagus kita lanjut aja ke model soalnya. Nah, ini konsep penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa perhatikan di sini, di dalam akar itu angkanya sama dia. Ini langsung aja kalian kerjakan, misalnya untuk soal yang pertama misalnya. Berarti otomatis kalian lihat angka depannya, 8 tambah 3 kurang 10. Oke, boleh kayak gini, akar 10 gituin dia. Karena kita melihat bilangan pokoknya aja. Berarti 8 tambah 3, 11, 11 kurang 10, 1. Hasilnya adalah 1 akar 10. Atau hasil akhirnya banget akar 10 gituin aja boleh. Nah ini, kita langsung dengan cara cepat aja ya. Ini akar 2 dengan akar 2 dikelompokkan dulu. Berarti 5 akar 2 kurang 9 akar 2 dikurang 2 akar 5
ditambah 7 akar 5. Nah, yang akar 2 dulu kita proses. 5 kurang 9 itu min 4. Min 4 akar 2. Min 2 tambah 7 itu hasilnya adalah 5 akar 5. Boleh kayak gini, nanti kalau nggak ada di option objektifnya, diubah kayak gini, 5 akar 5 kurang 4 akar 2. Ini kalian nggak bisa dikerjakan lagi. Kenapa? Karena di dalam akar itu angkanya berbeda dia. Jadi sekali lagi, konsep penjumlahan dan pengurangan itu bisa jalan kalau angka di dalam akar itu sama dia ya. Nah, ini juga sama konsepnya. Nah, di sini lebih banyak kita membahas contoh soal. Nanti ketika kalian dihadapkan dengan soal yang ada di buku ajar ataupun LKS, teknik pengerjaannya seperti ini nanti. Kalian lihat dulu yang di dalam akar angkanya sama. Akar 3, akar 3. Oke, kita kelompokkan itu dulu. 6 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 4 akar 2 dikurang 6 akar 2. 6 kurang 2 itu 4. Berarti 4 akar 3 ditambah, nah, 4 kurang 6 itu min 2 akar 2. Atau boleh juga 4 akar 3 min 2 akar 2. Nggak bisa lagi dikerjakan. Karena di dalam akar itu angkanya berbeda. Nah, ini nggak bisa dong kita kerjain. Nah, kalau seperti ini, ingat di dalam akar itu, sama kayak tadi, bilangan pokoknya harus bilangan prima. Begitu juga yang di sini, di dalam akar itu usahakan bilangan prima. Ini masih bisa kalian sederhanakan. Jadi, pilih perkalian di mana salah satu angkanya itu bisa kalian akarin. 5 akar 28 itu kalian bisa sederhanain jadi 4 kali 7. Dikurang 10 akar 7. Nah, akar 4 itu 2, jadi 2-nya ini dikeluarin ya. 5 kali 2 akar 7 dikurang 10 akar 7. 5 kali 2 itu 10. 10 akar 7 dikurang 10 akar 7. Nah, ini hasilnya adalah 0. Oke, ini penjumlahan dan pengurangan pengakaran. Jadi syaratnya di dalam akar itu angkanya harus sama ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini yang penjumlahan dan pengurangan di mana di dalam akar itu angkanya beda-beda. Perhatikan ya, di dalam akar itu angkanya berbeda-beda di sini. Terus gimana konsepnya? Nah, kita ambil soal, nanti sisa lagi 2 soal, kalian bisa kerjakan di rumah kalian masing-masing ya. Kita ambil soal 3 dan 4 lah. Sorry. Oke, kita bahas 3 dan 4. Jadi yang pertama adalah soal nomor 3. Jadi tekniknya sederhana ya. Jadi pilih perkalian di mana salah satu angkanya itu bisa kalian akarin. Akar 128 itu kalian bisa ubah ke akar 64 kali 2. 64 kan kalian bisa akarin itu. Ditambah 5 akar 50. Nah, 50 yang salah satu angkanya bisa diakarin adalah 25. 25 kali 2. Oke ya. Akar 64. Akar 64 itu 8. Berarti ini jadinya 8 akar 2. Ditambah akar 25 itu 5. Jadinya 5 kali 5 akar 2. Berarti jadinya 8 akar 2 ditambah 25 akar 2. Nah, ini udah di dalam akar angkanya sama. Itu hasilnya adalah 33 akar 2. Itu soal nomor 3. Jadi 1 dan 2 kalian bisa kerjakan nanti di rumah kalian masing-masing. Jawabannya bisa kalian taruh di kolom komentar ya. Kemudian soal nomor 4. Oke, nah soal nomor 4, ini angkanya besar-besar banget. Tapi kita berusaha untuk menyederhanakannya.
2 akar. Nah, yang bisa diakarin kayaknya 256. 256 kali 2, ya 512 ya. 256 kali 2 dikurang 243. 243 itu bisa 81 kali 3. Ditambah 4 akar 32. Akar 32 itu 16 kali 2. Akar 27, 9 kali 3. Oke, mepet ya. Jadi ini dikit. 2 dikali akar 256. Akar 256 itu 16 ya. Akar 2. Ini udah mulai sederhana nih. Akar 81 itu 9. 9 akar 3. Tambah 4 dikali akar 16, 4 akar 2. Ditambah akar 9 itu 3. 5 kali 3 akar 3. Oke. Ini kita kurungin dulu biar nggak kecampur sama ini. Kita lanjutkan ke bawah. 2 kali 16 itu 32. 32 akar 2 dikurang 9 akar 3 ditambah 16 akar 2 ditambah 15 akar 3. Nah, ini gampang tinggal menjumlahkan aja ya. 32 tambah 16 karena di dalam akar itu angkanya sama. 32 tambah 16 itu 48 akar 2 min 9 tambah 15. Min 9 tambah 15 itu 6 plus 6 akar 3. Oke, jadi ini jawaban dari soal nomor 4. Nggak bisa diproses lagi. Kenapa? Karena di dalam akar itu angkanya berbeda. Jadi ini ya, konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan pengakaran atau pengakaran ya. Oke, kita lanjut ke konsep perkalian dan pembagiannya. Oke, ya. Nah, ini kalau perkalian itu kalian tidak masalah. Jadi kita pakai 3 soal aja ya sebagai contoh. Jadi ini yang pertama. Jadi kalian bisa dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian boleh ini yang ketiga. Ini ya. Yang ketiga. Ini yang keempat. Nah, bagaimana teknik pengerjaannya? Itu yang pertama. Akar 3 kali akar 8. Di dalam akar itu boleh angkanya berbeda. Ini langsung aja kalian kaliin. Akar 3 kali 8. Itu hasilnya adalah akar 24. Bisa nggak disederhanain? Bisa ya. Akar 4 kali 6. Itu hasilnya adalah 2 akar 6. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal berikutnya, yang ini. Bagaimana caranya mengalihkan? Oke, soal yang kedua. Akar 3 dalam kurung akar 2 tambah 2 akar 3. Nah, ini menjadi dasar kalian merasionalkan. Nanti ketika proses akhir dari perpangkatan dan pengakaran ini adalah merasionalkan bilangan pecahan pengakaran itu ya. Jadi ini caranya mengalihkan seperti ini. Ini kali ini, ini kali ini. Berarti jadinya akar 3 kali 2 ditambah 2 akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 kan akar 9 ya. Ini hasilnya berarti otomatis akar 6 ditambah 2 kali akar 9. Masih bisa kalian sederhanakan. Akar 6 ditambah 2 kali 3. Berarti ini boleh juga kayak gini jawabannya. 6 ditambah akar 6.
Nah, kalau soal yang nomor 3, nah ini agak panjang nih. Ada slide kosong nggak di luar? Oke, ada slide kosong ya. Tadi soalnya akar 6 tambah akar 3 kali akar 6 kurang akar 2. Soal yang ketiga, akar 6 tambah akar 2 dikali akar 6 kurang akar 2. Nah, teknik perkaliannya seperti ini dia. Dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali ini. Berarti akar 6 kali akar 6 gitu pertama ya. Plus kali min itu min. Min akar 6 kali akar 2. Plus kali plus berarti plus akar 2 kali kali akar 6 plus kali min min. Min akar 2 kali akar 2. Akar 6 kali akar 6 itu hasilnya adalah akar 36. Oke, kita tulis aja dulu. Akar 36 dikurang akar 12 ditambah akar 12 dikurang akar 4. Ini hilang. Min ketemu plus dan angkanya sama, itu habis dia. Berarti sisanya adalah akar 36 dikurang akar 4. Ini kalian bisa sederhanakan. Akar 36 adalah 6, akar 4 adalah 2. 2 ya. 6 kurang 2 itu hasilnya adalah 4. Itu soal yang nomor 3. Soal yang nomor 4 tadi gimana ya soalnya? Akar 10 ditambah akar 6 kuadrat. Oke. Akar 10 ditambah akar 6 kuadrat. Nah, ini gini teknik cepatnya ya. Akar 10 kuadrat, itu ini ya. Jadi isi kurung dulu. Akar 10 kuadrat. Karena ini tandanya plus, berarti plus dia. 2 kali akar 6 kali akar 10. Jadi sekali lagi 2 kali akar 6 kali akar 10. 2 kali akar 6 kali akar 10. Plus akar 6 kuadrat. Nah, ini teknik cepat. Sebenarnya bisa kalian kerjakan seperti soal yang nomor 3. Tapi kita pakai cara cepatnya di sini ya. Jadi akar 10 kuadrat, 2 kali akar 6 kali akar 10, plus akar 6 kuadrat. Jadi semuanya di sini masuk ya. Akar 10 kuadrat, itu jadinya akar 100, ya tetap angka 10. Ditambah akar 60, berarti 2 kali akar 60. Belum bisa disederhanakan. Akar 6 kuadrat, jadi akar 36, akar 36, itu hasilnya adalah 6. Nah ini 10 tambah 6, itu 16. Ditambah 2 akar 60, kalian bisa sederhanakan menjadi 4 kali 15. Jadinya 16 ditambah akar 4, 2, 2 kali 2, 4, 4 akar 15. Itu ya, teknik untuk soal nomor 4. Jadi udah komplit di sini konsep dari pengakaran ya. Oke, jadi kita bahas materi terakhir dari perpangkatan dan pengakaran, yaitu merasionalkan bentuk akar ya. Merasionalkan bentuk akar. Jadi konsepnya itu kalian harus sudah menguasai bagaimana perkalian dan pembagian dari bentuk pengakaran ya. Jadi syaratnya di sana. Misalnya
A per akar B. Jadi kalau kita rasionalkan itu menjadi A per akar B kali akar B per akar B. Ini gampang nih. Misalnya, salah satu kita pakai contoh soal itu 2 per akar 5. Nah, gimana caranya merasionalkan? Jadi, sederhananya, merasionalkan itu tidak boleh ada akar di bawah pernya. Gimana caranya? Jadi kita kaliin aja seperti ini. 2 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadi sama dengan 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Nah, yang bisa disederhanakan adalah akar 25 ini. Jadi 2 akar 5 per 5. Jadi selesai sampai di sana. Atau boleh juga dalam bentuknya 2 per 5 akar 5. Jadi boleh seperti itu. Oke, contoh yang lain misalnya. Jadi kita bahas contoh yang lain juga ya. Misalnya 3 per akar 18. Oke, berarti rasionalnya adalah 3 per akar 18 kali akar 18 per akar 18. Nah, ini sama dengan 3 akar 18 per akar 18 kali akar 18, kita langsungin aja 18. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Coret dia jadinya 1 per 6 akar 18. Kalau kalian mau mengubah akar 18-nya ini juga bisa. 1 per 6, 1 per 6 akar 18 itu adalah akar 9 kali 2. Nah, akar 9 kan bisa disederhanakan dia. Jadi akar 9 itu 3, 3 kali 1, 3 per 6 akar 2. Atau lebih sederhananya lagi, 1 per 2 akar 2. Jadi selama bisa disederhanakan, kalian sederhanakan proses perhitungannya ya. Jadi ini ada 2 contoh soal. Ini contoh soal yang pertama, ini contoh soal yang kedua. Oke, silakan diperhatikan ya. Jadi ini teknik sederhana bagaimana caranya kalian untuk merasionalkan bentuk akar. Oke, next. Soal berikutnya, kita pakai soal yang lebih susah. Nah, misalnya ada bentuk kayak gini. A per B, B min akar C. Nah, gimana bentuk rasionalnya? Ini caranya adalah A per B min akar C kali, kalau di sini min kalian temuin, berarti akar sekawannya kalian pakai. Berarti B plus akar C per B plus akar C. Nah, gitu. Jadi cari akar sekawannya. Nah, contohnya kita pakai angka-angka yang sederhana lah. 3 per 4 ditambah lah kita pakai contoh. Akar 3. Jadi sama dengan 3 per 4 tambah akar 3 dikali 4 min akar 3. Nah, jadi pengkaliannya adalah lawannya. Karena di sini plus berarti proses perkaliannya itu atau akar sekawannya itu dipakai yang min ya. Per 4 min akar 3. Sama dengan 3 dalam kurung 4 dikurang akar 3 per. Nah, ini bentuk panjangnya sebenarnya ada ya, proses perkalian itu ini kali ini kali ini, tadi kita udah bahas di perkaliannya, tapi di sini langsung aja bentuk sederhananya, karena ini plus kali min, itu hasilnya langsung aja kalian tulis min. 4 kali 4 itu 16. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Berarti hasilnya adalah 3 kali 4 min akar 3 per 16 kurang 3 itu hasilnya adalah 13. Kalau nanti di pilihan ganda misalnya nggak ada jawaban seperti ini, langsung aja ini kaliin. 12 min
3 akar 3. Nah, ini kali ini 12, 3 akar 3 kali 3 kali akar 3 ini hasilnya per 13. Jadi ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan konsepnya ya. Jadi itu teknik perkaliannya. Jadi ingat kembali lagi konsep perkalian dan pembagian bentuk akar. Oke, ada slide putih nggak lagi? Ini lagi satu. Oke, ada ya. Kita pakai contoh yang lain lagi. Misalnya, sorry. 5 per, oke, akar 7 kurang akar 2. Nah, ini kedua-duanya akar ya. Kita langsungin aja. Kaliin langsung dengan akar sekawannya. Berarti karena min, otomatis akar sekawannya adalah plus di sini. Per akar 7 plus akar 2. Oke. Langkah selanjutnya, kalian kalau belum bisa mengalihkan, kurungin aja dulu. Akar 7 plus akar 2. Kurung tutup. Nah, ini plus min kali plus hasilnya min. Ini bentuk cepat ya. Bentuk lambatnya kita udah bahas di perkalian. Ini biar kalian cepat mengerjakan. Akar 7 kali akar 7. Itu kalau kalian mau tulis lagi akar 49 boleh. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Oke. 5 dikali akar 7 ditambah akar 2 per. Nah, akar 49 itu adalah 7 dikurang 2. Berarti 5 akar 7 tambah akar 2 per 5. Nah, ini bisa kalian coret. Nah, berarti hasil akhirnya adalah akar 7 ditambah akar 2. Oke, itu materi terakhir dari merasionalkan bentuk akar. Jadi ini adalah materi terakhir dari perpangkatan dan pengakaran bab 1 semester ganjil matematika kelas 9. Jangan lupa like, share, dan subscribe Doni Smart Chemistry. Terima kasih.